الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, disertai dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku khatib pada hari ini, yang paling pantas saya sampaikan kepada jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha semaksimal kemampuan yang kita miliki agar nilai atau kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah terus kita tingkatkan. Apalagi saat sekarang ini kita sudah berada di bulan Ramadan, hari yang ke-6 Ramadan. Maka tidak salahlah barangkali di Jumat pertama ini saya akan menyampaikan kepada kita semua, selain daripada kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, tapi ada kewajiban yang berkenaan di bulan Ramadan ini adalah kewajiban menunaikan zakat harta kita. Saya ambil judul ini karena saya lihat saudara-saudara kita yang sudah diamanahkan sebagai petugas, pengumpul dan penyalur zakat, baik melalui Badan Amil Zakat Kota Batam, Lembaga Amil Zakat Kota Batam, begitu juga unit-unit pengumpul zakat yang ada di masjid. Mereka sudah mulai membenah, siap menerima zakat-zakat para muzaki yang akan datang menunaikan zakatnya. Begitu juga barangkali di antara kita sudah banyak berniat akan kembali atau mudik. Apakah kita keluarkan zakat di sini ataukah kita bawa zakat kita bagikan nanti di kampung kita? Mana yang terbaik? Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Beliau pernah mengatakan, "Ma khalatatis sadaqatu malan illa absadathu." Kalau ada orang yang sudah dikategorikan wajib mengeluarkan zakat hartanya, ternyata dia tidak keluarkan, masih bercampur dengan hartanya 2,5% itu sebagai haknya fakir miskin, tidak dipisahkan, in afsadathu, tunggulah kerusakan. Ada sahabat yang bertanya kepada beliau, kerusakan apa yang akan menimpa orang yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakatnya ya Rasulullah? Kata Nabi, satu di antara dua. Boleh jadi orang itu sudah wajib zakat tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka orangnya bermasalah dalam hidupnya. Ya, kita banyaklah melihat ada orang diuji oleh Allah, tidak berhenti dengan penyakit, diuji lagi dengan yang lain. Belum selesai pada dirinya, pindah ke anak dan istri dan sebagainya.
sehingga uang yang dikeluarkan itu sudah melebihi 2,5% dari jumlah hartanya. Yang lainnya kata Rasulullah, boleh jadi orang yang tidak berzakat itu tetap saja sehat, gemuk ya. Tapi yang bermasalah adalah harta yang dimiliki. Sedikit-sedikit ditipu lagi dia, sedikit-sedikit hilang hartanya. Itulah caranya Allah. Maka itu sebabnya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan zakat terhadap sahabatnya yang kaya-kaya, ada yang mencemeh Rasulullah, ada yang kelihatannya tidak serius, tidak mau mendengarkan. Bahkan mungkin ada yang di hatinya mengatakan, Muhammad ini baru saja kita bergabung dengan agamanya, meminta lagi zakat 2,5% dari harta kita. Nabi paham kondisi dan raut muka sahabatnya, sehingga datang Jibril membisikkan dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ana akhizuha wa syatra malihi. Tidak usah risau Muhammad, di antara mereka itu yang penting kau sudah sampaikan. Kalau ada yang membangkang tidak mau mengeluarkan, saya sendiri kata Allah yang akan mengambil. Tapi bukan 2,5% lagi, syatra malihi, separuh dari kekayaan yang mereka miliki. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada yang menarik kita. Ada sahabat Nabi datang dari Bani Tamim. Mereka rata-rata orang-orang kaya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Indi malun kathir. Kami ini para sahabatmu dari Bani Tamim memiliki harta yang banyak. Ma amiltuhu ya Rasulullah. Apa yang kami lakukan terhadap harta kami ini? Jawaban Nabi ada dua. Tasaddaq ala aqribaik. Yang pertama kalau lakukan adalah kamu harus punya kepedulian terhadap kerabat-kerabatmu, saudara-saudaramu. Perhatikan mereka. Yang miskin-miskin mereka bantu. Setelah itu kata Rasulullah, summa tasaddaq, summa takhruj zakata malik. Kemudian keluarkan zakat hartamu 2,5%. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, iza addaitu zakata mali ila rasulik faqad baritu ilallahi wa rasulih. Ya Rasulullah, kalau saya sudah keluarkan zakat melalui amil yang kau tunjuk, apa saya ini sudah terbebas dari hukum zakat kepada Allah dan Rasulnya? Lalu Nabi mengatakan, na'am, qad barita walaka ajraha. Kalau kamu sudah serahkan zakatmu kepada amil yang ditugaskan, pada saat itu Anda sudah terbebas dari hukum zakat. Walaka ajraha, pada saat itu juga lah kau dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, khuz min amwalihim. Hai para amil, bekerjalah kalian dengan baik, ambillah zakat mereka itu 2,5%. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya saudara-saudara kita itu mereka suci bersih lahir dan batin, suci jiwanya, bersih hartanya dari hak titipan Allah yang namanya kaum du'afa. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij Allah sudah menyampaikan kepada kita, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta rezeki yang saya berikan kepada kalian itu kata Allah, lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang tertentu yang saya sudah tetapkan mereka berhak menerima. Siapa itu? Adalah orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mau meminta padahal dia berhak menerima zakat. Siapa itu? Adalah orang-orang yang menjaga marwahnya. Itulah sebabnya di dalam agama kita 5 rukun Islam yang ada petugasnya dari Allah cuma zakat, yang namanya amil. Orang sholat tidak ada petugasnya. Cuma Nabi mengatakan kalau Anda ingin dapat pahala 27 derajat, maju satu jadi imam, yang lainnya makmum.
Kita puasa sekarang ini tidak ada amilnya, tidak ada petugasnya. Malah Allah mengatakan, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasamu itu adalah milikku, saya sendiri yang langsung memberikan pahala orang yang berpuasa. Tapi begitu Allah bicara tentang zakat, langsung Allah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Amil yang bekerja memungut zakat, mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat dan mendayagunakan zakat, itulah amil. Jadi seolah-olah ayat ini mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan pahala zakat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah zakatmu melalui amil. Karena di sana ada ijab kabul. Ternyata beda memang orang yang berzakat tidak melalui amil daripada langsung kepada fakir miskin. Nanti ada pertanyaan, apakah tidak sah kalau kita langsung kepada mustahik? Tetap saja sah, tapi mungkin pahalanya yang berbeda. Karena di dalam surah Taubah ayat 103 Allah sudah katakan, inna salataka sakanul lahum. Hai amil, doa yang kau panjatkan itu kepada Allah dari orang yang berzakat itu, pada saat itu Allah tunaikan langsung pahalanya, dan Allah langsung turunkan rahmatnya kepada orang yang berzakat di depanmu itu. Inilah yang tidak ditemukan kalau kita berzakat langsung kepada mustahik, karena tidak mungkinlah para mustahik akan mendapat doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar waktu diinstruksikan oleh Rasulullah untuk memungut zakat pada musim panas. Karena zaman Rasulullah ada dua musim, musim panas, musim dingin. Kalau musim dingin adalah anak-anak muda, sahabat yang muda-muda yang diarahkan Rasulullah untuk memungut zakat. Tapi pada saat musim panas adalah orang-orang tua di bawah komando Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada doa khusus orang yang berzakat kalau kita menerimakan zakatnya? Dijawab Rasulullah, betul ada. Antara lain kalimatnya, karena banyak sahabat mendengarkan beda-beda kalimatnya tapi tujuannya sama. Apa kata Rasulullah? Ajarakallahu bima ataita. Hai amil, kalau kau terima zakatnya orang, katakan ajarakallahu bima ataita. Semoga Allah memberikan ganjaran apa yang kau keluarkan. Wa barakahu bima baqaita. Semoga harta yang kau miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alakallahu lahu tahura. Semoga Allah menjadikan kamu hambanya yang suci, bersih lahir dan batin, dunia sampai di akhirat nanti. Kata yang berzakat, amin amin ya rabbal alamin. Begitu dia mengatakan amin, langsung Allah turunkan rahmat kepada orang yang berzakat tadi. Karena itulah niatnya untuk membersihkan diri, jiwa dan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita ini tidak pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 92 Allah sudah mengatakan lebih dahulu kepada kita, bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhan yang memelihara kalian, yang memberi rezeki kalian, lanas'alannahum ajma'in, pasti kami akan tanya kalian semua, amma kanu ya'malun, apa-apa yang pernah kau kerjakan waktu kamu hidup di dunia. Bagi orang bekerja dapat rezeki banyak dari Allah, siap-siaplah pertanyaannya. Lalu Allah katakan lagi di ayat yang berbeda, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Bagi orang yang diberi rezeki banyak ditanya oleh Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Pada hari ini kita ketemu, saya akan tanya tentang rezeki, nikmat yang pernah kau rasakan waktu hidup di dunia. Pernahkah sebagian rezeki itu kau keluarkan zakatnya 2,5%? Pernahkah pakai rezeki itu untuk membantu saudara-saudaramu yang susah, fakir miskin? Dan itu nanti akan menjadi pertanyaan yang berkepanjangan, sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Utsman bin Affan, aku lihat saudaramu Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk surga, ternyata engkau lama baru muncul. Kenapa ya Rasulullah? Apa saya transit dulu di neraka? Kata Rasulullah, tidak, karena kau diberi kekayaan oleh Allah, satu persatu kekayaan itu engkau ditanyakan oleh Allah, min aina ila aina iktasab, dari mana sumbernya dan kemana kau gunakan. Untunglah
kalau sudah kita keluarkan zakatnya, pastilah sudah ada jawaban sebahagian dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bittiba'i sayyidil kainat wa ja'ala ad-dayanata al-islamiyyata fawqa jami'id dayanat wa hadana ila al-haqqi bil ayatil bayyinat wa syarana min ad-din ma fihi silahil ma'ashi wal ma'ad nahmaduhu ta'ala ala ni'amihi al-wafirah wa nashkuruhu ala ala'il mutakairah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin pansurna 'alal qaumil zalimin pansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.